Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dengan Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 30 April 2026 lalu. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah sekaligus mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional yang pernah menjabat sebagai Ketua MPR RI periode 1999 hingga 2004. Sekaligus capres gagal pada Pilpres kali pertama tahun 2004, Profesor Dr. Amin Rais yang pada saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Syuro Partai Umat, partai yang tidak laku dan tidak akan pernah laku di Republik ini, Profesor Dr. Amin Rais, di kanal YouTube pribadinya mengunggah sebuah video berdurasi 8 menit dengan judul "Jauhkan Istana dari Skandal Moral", di mana dalam video tersebut dari mulut Amin Rais dengan jelas dan gamblang melakukan tuduhan secara terbuka bahwa Seskab, Sekretaris Kabinet Bapak Teddy Indrawijaya itu sebagai seorang, mohon maaf Pak Teddy, sebagai seorang gay. Sekaligus juga Amin Rais melakukan tuduhan secara terbuka bahwa ada hubungan antara Presiden ke-8 Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dengan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, lalu mengaitkan dengan lagu dari Ibu Titi Soeharto. Dan menurut Amin Rais, lagu tersebut berkaitan dengan skandal Presiden ke-8 Republik Indonesia dengan Sekretaris Kabinet. Pertama, saya meminta kepada anak-anak keturunan dari Profesor Dr. Amin Rais sekaligus juga keluarga besar Partai Umat, partai yang isinya orang-orang kumat semua kalau saya mengatakan demikian, untuk memberikan klarifikasi secara terbuka. Walaupun sang menantu dari Dr. Amin Rais telah memberikan klarifikasi bahwa apa yang disampaikan oleh sang mertua dalam hari ini, Dr. Amin Rais, adalah sebuah kritikan terhadap negara karena kecintaannya terhadap negara ini. Jika menuduh seseorang, apalagi seseorang itu pada saat ini menjabat sebagai Sekretaris Kabinet, dan melakukan tuduhan bahwa Presiden ke-8 Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto memiliki hubungan yang tidak lazim dengan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, jika itu Anda kaitkan sebagai sebuah kritik, bagaimana kalau kemudian banyak orang yang melakukan hal yang sama? Contohnya, bagaimana jika saya, Ngurah Erlin Punarbawa, melakukan sebuah tuduhan berkedok kritik bahwa Amin Rais itu sebagai pecundang negara, gelandangan politik, dan mohon maaf, sebagai pelacur di negara ini? Apakah yang saya sampaikan ini juga bisa masuk kategori kritik? Kemudian ada yang bertanya kepada saya, bisakah melaporkan apa yang dilakukan oleh Amin Rais menyangkut isi video yang berdurasi 8 menit di kanal YouTube pribadinya dengan judul "Jauhkan Istana dari Skandal Moral"? Karena jika melaporkan dengan pasal pencemaran nama baik dan penyebaran berita fitnah yang melakukan tuduhan terbuka terhadap Presiden ke-8 dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, secara teoritis memang itu merupakan delik aduan absolut berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Akan tetapi, saya ingin mengatakan bahwa pihak ketiga di luar orang yang dituduh, dalam hal ini Presiden ke-8 dan Sekretaris Kabinet Seskap Teddy Indrawijaya, secara teoritis kita bisa melakukan atau kita bisa melaporkan Pak Tua Capres gagal 2004, Profesor Dr. Amin Rais ini ke aparat penegak hukum dengan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ya, sekali lagi saya katakan, ada celah hukum yang bisa kita lakukan, melaporkan Profesor Dr. Amin Rais berkaitan erat dengan video Jauhkan Istana dari Skandal Moral yang diunggah di kanal YouTube pribadinya pada 30 April 2026 lalu,
menggunakan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau syarat. Kita bisa melaporkan Pak Tua ini agar apa? Agar kita bisa membina mulutnya. Karena dalam pandangan saya keluarganya, anak dan istrinya termasuk juga menantunya sudah tidak bisa membina mulut dari Profesor Dr. Amin Rais ini. Sejak tahun 2014 Pak Tua ini tidak pernah berhenti mengeluarkan narasi-narasi yang justru menunjukkan betapa kotor dan busuknya hati Pak Tua ini. Sekali lagi, buat rekan-rekan yang bertanya, bisakah kita melaporkan Dr. Amin Rais ini karena melakukan tuduhan secara keji terhadap Presiden ke-8 Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya? Secara teoritis, ya bisa. Dasar hukumnya pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sekali lagi, dasar hukumnya pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pak Tua ini memang harus diberikan pelajaran yang berat agar mulutnya bisa dikontrol dalam mengeluarkan statement. Dan yang menjadi pertanyaan adalah, ketika Profesor Dr. Amin Rais ini mengunggah fotonya, tidakkah anak dan istrinya memberikan nasihat atau justru memberikan ruang? Buat Profesor Dr. Amin Rais, Anda masih berhutang nazar pada Pilpres 2014 lalu. Anda mengatakan kalau Jokowi bisa menang Pilpres dan mengalahkan Pak Prabowo Subianto. Amin Rais mengatakan akan jalan kaki sambil engkleng dari Jogja ke Jakarta dan balik ke Jogja. Ingat, Tuhan mencatat janji Anda. Sekali lagi, terakhir sebagai penyimpulan, pihak ketiga bisa melaporkan Dr. Amin Rais dengan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pak Tua ini memang harus kita berikan pelajaran agar apa? Agar ada efek jerah. Jika efek jerah tidak bisa, biarkan Tuhan semesta alam yang akan menghukum Pak Tua ini. Selamat malam, saya Ngurah Erlin Punarbawo dari Kubu Tambahan Buleleng, Bali.